Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah kewirausahaan akan menjelaskan tentang manajemen kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Ahmaida Nurhaliza, ada Aulia Rahmawiradanti, Istiqomah, Eka Rizky Oktaviani, Atik Min Malamah, Ulia Dwi Pramudianti, Linda Ambar Cahyaningrum, dan Bilqis Arsi Adina. Untuk itu, mari kita dengarkan materi-materi dari manajemen kewirausahaan. Selamat menikmati. Definisi secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti penyusunan perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Lalu pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Andreu F. Sikula mengatakan bahwa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Yang kedua yaitu menurut G.R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama menurut Tyler F.W. Prinsip 1, semua pekerjaan dapat diobservasi dan dianalisis guna menentukan satu cara terbaik untuk menyelesaikannya. Prinsip 2, orang yang tepat untuk memangku jabatan dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah. Yang ketiga, kita dapat menjamin bahwa cara terbaik tersebut digunakan dengan menggaji pemegang jabatan dengan dasar insentif untuk menyamakan gaji dengan hasil kerja. Yang keempat, menempatkan manajer dalam perencanaan, persiapan, dan pemeriksaan pekerjaan. Selanjutnya adalah prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Terdapat 14 prinsip yaitu pembagian kerja, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu, penggajian, pemusatan, hierarki, ketertiban, keadilan dan kejujuran, stabilitas koordinasi karyawan, inisiatif, dan semangat kesatuan. Saya Istiqomah akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ini akan saya jelaskan dalam piramida yang dibagi 3 bagian. Bagian pertama yang paling atas ialah manajemen puncak, yaitu manajer-manajer yang berada pada posisi ini misalnya presiden, CEO, dan wakil presiden, bertanggung jawab mengambil keputusan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu manajer yang sering kali bertanggung jawab atas keputusan-keputusan jangka pendek, area manajer, kabak, kadif, dan lain-lain. Yang ketiga adalah manajer lini pertama, yaitu para manajer yang biasanya sangat terlibat dengan para karyawan yang mengerjakan proses produksi sehari-hari, seperti supervisor, mandor, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu area manajemen. Ada beberapa manajemen usaha yang secara umum harus diperhatikan, yaitu pertama, manajemen sumber daya manusia, kedua, manajemen pemasaran, ketiga, manajemen produksi, keempat, manajemen keuangan, kelima, manajemen strategis, dan yang terakhir ada manajemen operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan efisien,
Pihak manajemen dituntut untuk dapat melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pada seluruh staf, melakukan evaluasi kinerja karyawan, menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk pengembangan SDM, dan juga memberi reward and recognition pada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan secara adil dan seimbang. Yang kedua ada manajemen pemasaran, yaitu salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, berkembang, dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir hanya dengan penjualan. Kegiatan pemasaran juga harus memberi kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya terus berjalan dengan lancar. Beberapa kompetisi yang harus dikuasai oleh pihak manajemen pemasaran ini yaitu komunikasi pemasaran, pengetahuan kebijakan harga, peramalan penjualan, statistika bisnis, manajemen pembelian dan penjualan, serta yang lain-lain. Yang ketiga ada manajemen produksi, yaitu salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan produksi untuk mencapai tujuan. Dalam mengelola kegiatannya, pihak manajemen produksi membuat keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kompetensi yang harus dimiliki yaitu memahami sistem produksi, memahami proses material handling, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, memahami perkembangan manajemen produksi, dan sebagainya. Yang keempat ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pada bagian ini, pihak manajemen dituntut untuk dapat memastikan kegiatan usaha yang dijalankan mampu mencapai tujuan secara ekonomis dan diukur berdasarkan profit. Beberapa kompetensi khusus yang harus dimiliki yaitu membuat dan mengendalikan anggaran perusahaan, menghitung pajak-pajak yang harus ditanggung perusahaan, menyusun dan merealisasikan manajemen keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfungsi pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan. Yang terakhir ada manajemen operasi, yaitu serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta bentuk untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian bagian-bagian dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Adapun bagian-bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan POAK, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, activating atau penggerakan, dan controlling atau pengawasan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan
yang dapat melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu seperti kerja-kerja manajerial, teknis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Fungsi penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu motivating atau membangkitkan motivasi, directing atau memberikan arahan, influencing mempengaruhi, dan commanding memberikan komando atau perintah. Selanjutnya, fungsi manajemen yang keempat yaitu pengarahan. Staf yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas belum tentu mampu bekerja secara terarah pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, fungsi pengarahan di sini sangat dibutuhkan. Fungsi pengarahan berkaitan erat dengan leadership atau kepemimpinan, kemudian mengembangkan suasana atau iklim kerja yang baik dengan cara komunikasi. Selanjutnya yaitu memotivasi karyawan dan pengawasan sehingga staf dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Kepemimpinan melibatkan pemberian instruksi kepada staf sekaligus pembimbingan. Untuk itu, komunikasi harus dilakukan secara terbuka dan berjalan dua arah, sehingga ada umpan balik di setiap instruksi. Bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama tak jarang menimbulkan rasa jenuh, sehingga menurunkan semangat kerja. Nah, untuk sebab itu, cara mengatasinya yaitu seorang pemimpin manajerial dituntut untuk mampu memotivasi staf atau tim kerjanya sehingga memicu timbulnya semangat yang dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas. Fungsi pengarahan atau kepemimpinan ini sangat penting dalam meningkatkan kekuatan sumber daya manusia dalam melancarkan operasional organisasi. Dalam fungsi ini juga dipastikan bahwa seluruh elemen dalam organisasi mampu bekerja dengan baik. Fungsi pengarahan menjadi jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan staf dan organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi manajemen pengendalian. Pengendalian menjadi fungsi manajemen yang terakhir. Fungsi ini memastikan keempat fungsi lainnya sudah berjalan pada track yang benar, yakni mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan proses pemeriksaan terhadap progres dari setiap aktivitas operasional yang dilakukan dalam organisasi. Dengan diterapkannya fungsi pengendalian, maka dapat diketahui jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian sehingga bisa segera diambil tindakan pencegahan agar tidak mengganggu upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini ada menentukan standar, mengukur kinerja yang sebenarnya, menganalisa hasil, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Fungsi kontrol atau pengendalian mengharuskan pemimpin manajerial dapat memastikan bahwa berjalannya aktivitas organisasi telah mengarah pada tujuan yang dicapai. Nah, oleh sebab itu perlu adanya standar bagi pemimpin manajerial sehingga dapat mengetahui secara jelas ukuran keberhasilan dan kegagalan. Tak heran jika fungsi pengendalian ini diikuti dengan evaluasi, di mana perlu adanya tolak ukur terhadap standar kinerja dan pengukuran kinerja secara aktual, sehingga dapat dilakukan koreksi atau segala penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam kelima fungsi elemen manajemen tersebut, jelas bahwa masing-masing fungsi saling berkaitan satu sama lain. Artinya, penerapan fungsi manajemen tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus seluruhnya guna tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 3 keterampilan manajemen yang wajib dimiliki oleh seorang manajer dalam menjalankan fungsi manajemen menurut Robert L. Katz. Yang pertama yaitu conceptual skills. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu
entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi beserta pemahaman tentang ketergantungan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Perubahan pada suatu unit kerja juga akan mempengaruhi unit kerja atau bagian lainnya. Keterampilan ini meliputi pemahaman tentang hubungan antar institusi, industri, dan masyarakat, serta pemahaman tentang pengaruh faktor-faktor politik, sosial, dan kondisi ekonomi suatu negara terhadap bisnis perusahaannya. Dengan pemahaman-pemahaman tersebut, seorang manajer tingkat tinggi atau top manajemen dapat memahami kondisi bisnis secara keseluruhan dan mengambil tindakan yang tepat untuk kesuksesan organisasinya. Keterampilan yang kedua yaitu humanity skills. Kemampuan berhubungan dengan orang lain atau humanity skills ini kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Keterampilan ini akan memungkinkan para manajer untuk menjadi pemimpin dan motivasi karyawannya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Selain itu, para manajer juga dapat memanfaatkan potensi karyawannya secara efektif di perusahaan. Untuk keterampilan yang ketiga yaitu technical skills. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, membuat program komputer, menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan, menjual produk, menciptakan lagu, memasak makanan, dan lain sebagainya. Keterampilan teknik ini merupakan keterampilan yang penting bagi manajer di tingkat pertama, namun kurang penting atau tidak wajib untuk dimiliki oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya yaitu strategi manajemen kewirausahaan. Para wirausahawan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul berhasil. Bila usahanya baru berhasil, wirausahaan harus memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Fokus pada pasar, bukan pada teknologi, yang artinya fokus pada sasaran dan juga kebutuhan serta keinginan konsumen, bukan fokus pada teknologi untuk berwirausaha, walaupun pada masa saat ini teknologi sangat berpengaruh, namun fokus pada sasaran adalah yang utama. Yang kedua, buat perhitungan pendanaan untuk menghindari biaya besar di luar rencana. Yang ketiga, bangun tim manajemen atau bekerja secara tim, bukan menonjol perorangan. Yang keempat, memberikan reward atau penghargaan bagi pemberi ide dalam mengembangkan usaha. Yang pertama ada tantangan persaingan global. Tantangan ini memiliki pengertian sendiri, yang secara singkatnya adalah era kemajuan dunia yang dialami suatu bangsa tanpa sekat. Artinya, dalam globalisasi ini menciptakan hubungan sosial dan interaksi sosial manusia tidak terbatas dengan wilayah dan batas negara. Kemudian, terdapat beberapa poin yang juga termasuk ke dalam tantangan persaingan global, seperti dalam bidang politik, budaya, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Banyak berdirinya berbagai perusahaan asing di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi pada era global saat ini. Dampak positif dan negatif dari persaingan global sendiri yaitu ada dalam hal negatif, diketahui bahwa Indonesia sendiri masih belum memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia sehingga tidak bisa berkembang. Kemudian dampak positif globalisasi ini bagi perusahaan asing di Indonesia menunjukkan Indonesia dilirik untuk dijadikan tempat produksi dan target pemasaran baru dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan asing tersebut membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian masuknya perusahaan asing di Indonesia dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan. Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki unggulan bersaing dalam sumber daya
akan kalah dalam persaingan. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara-negara yang mampu memberdayakan sumber daya manusia secara nyata. Dalam persaingan global, semua sumber daya antar negara akan bergerak bebas tanpa batas. Sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan gaya hidup akan bergerak melewati batas-batas negara. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulanlah yang dapat bertahan dalam persaingan. Yang kedua, ada tantangan pertumbuhan penduduk. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulanlah yang dapat bertahan dalam persaingan. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang semakin cepat disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan akan menimbulkan pengangguran bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan daya saing yang kuat. Kemudian yang ketiga ada tantangan keanekaragaman angkatan kerja. Tingkat pengangguran untuk angkatan kerja di Indonesia relatif masih tergolong tinggi. Pada tahun 2012 terdapat 7,3 juta atau sekitar 6,14% dari total angkatan kerja yang masih berstatus menganggur. Data ini berdasarkan pada BPS dan Soekernas tahun 2012. Seiring dengan hal tersebut, kondisi lain yang juga memprihatinkan tampak bahwa tahun 2014 terdapat 28 juta orang penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin. Yang keempat, ada tantangan etika. Para calon pengusaha diharapkan dapat menanamkan norma serta etika yang harus ada dalam benak dan jiwa mereka, seperti dalam hal kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu dengan berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara, memiliki komitmen, serta dapat saling menghormati dan selalu berusaha untuk mengejar prestasi. Yang kelima ada tantangan pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang tiada ujungnya dan menjadi salah satu masalah mendasar dalam bangunan perekonomian. Dengan adanya ledakan jumlah penduduk, maka beban penduduk juga semakin bertambah. Lulusan pendidikan tinggi dapat berdiri pada dua jalur, yaitu sebagai sumber daya produktif atau malah menjadi beban penduduk. Lulusan yang memiliki kemampuan memadai dan mampu bersaing dalam dunia usaha akan menjadi sumber daya produktif yang dapat mewarnai dunia usaha, sehingga mampu berkontribusi pada perekonomian. Sebaliknya, lulusan yang tidak memiliki skill sehingga menjadi pengangguran justru menjadi beban bagi perekonomian. Penganggur dari perguruan tinggi seringkali bukan disebabkan oleh kebodohannya, tetapi banyak disebabkan oleh kemampuannya yang belum sejalan dengan kebutuhan usaha. Masalah perguruan tinggi di Indonesia dengan dunia kerja adalah adanya kesenjangan skill lulusan dengan kualifikasi yang diinginkan oleh dunia usaha. Upaya untuk melakukan link and match antara perguruan tinggi dan dunia usaha sukar dilakukan karena perguruan tinggi masih mengarahkan kurikulumnya pada perkembangan keilmuan dan belum banyak mengarahkan pada muatan praktis dan teknologi terapan sesuai kebutuhan dunia usaha. Akibatnya, perguruan tinggi dan dunia usaha sukar menemui jalan tengah agar lulusan perguruan tinggi dapat diserap dengan baik oleh pasar tenaga kerja. Yang keenam ada tantangan tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung jawab perusahaan tersebut dapat berbentuk pembinaan maupun pengembangan dalam berbagai bidang. Tujuan dari penerapan tanggung jawab sosial adalah untuk memberikan kenyamanan dan keuntungan dalam jangka panjang. Berikut beberapa bentuk tanggung jawab sosial wirausahawan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya pada rumah makan sebagai wirausahawan. Tanggung jawab tersebut ditunjukkan kepada lingkungan ini, bisa berbentuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap pelanggan, antara lain menyediakan barang atau jasa yang berkualitas, memberikan harga yang wajar, melindungi hak-hak konsumen, yaitu hak mendapatkan produk yang aman, mendapat informasi tentang produk, hak untuk didengar, dan hak untuk memilih barang apa yang akan hendak dibeli oleh seorang konsumen.
Yang ketujuh ada tantangan kemajuan teknologi. Tantangan kemajuan teknologi sendiri berpengaruh banyak karena dalam kasus-kasus ini dan lainnya, teknologi memainkan peran penting. Karena tidak hanya teknologi yang secara inovatif terus berkembang, tetapi semakin menjadi biaya efektif untuk menggunakan teknologi sebagai solusi untuk memecahkan beberapa masalah sosial. Sebagai contoh, teknologi memberdayakan inovasi sosial. Misalnya, petani memerlukan pembaruan waktu nyata tentang pola cuaca serta jadwal tanam sehingga mereka dapat merencanakan panen sesuai dengan itu. Kemudian, lebih jauhnya lagi, para nelayan di daerah pesisir perlu diintimidasi mendekati badai dan karenanya. Kemudian, poin terakhir yaitu poin ke-8, tantangan gaya hidup dan kecenderungannya. Wirausahawan merupakan generator penggerak perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Keadaan ini akan berdampak positif bagi peningkatan daya beli masyarakat dan pendapatan negara. Semakin tinggi pendapatan negara, kemampuan negara untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan semakin terjamin. Untuk dapat bersaing di pasar global, sangat diperlukan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi, yaitu barang dan jasa yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi, diperlukan tingkat efisiensi yang tinggi. Tingkat efisiensi yang tinggi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan terampil, yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat ditentukan oleh sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang kreatif dan inovatif. Sumber daya kreatif dan inovatif hanya terdapat pada wirausaha. Oleh sebab itu, wirausahalah yang mampu menciptakan keunggulan bersaing melalui kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang cepat disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan akan menimbulkan pengangguran bagi sumber manusia yang tidak memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sumber daya yang berkualitas yang dapat menciptakan berbagai keunggulan, baik keunggulan komparatif atau comparative advantage maupun keunggulan kompetitif atau competitive advantage, di antaranya melalui proses kreatif dan inovatif wirausaha.